Terus saya tiba-tiba dengar suara tadarus. Kok kayaknya adem. Padahal puasa-puasa yang lalu juga saya dengar tadarus. Ya. Tapi tahun ini beda sekali. Kayaknya kok hati saya adem. Hati saya kok tenang. Saya mencari tahu, pas saya udah enakan, saya nyari tahu. Apa sih itu Islam? Saya iseng main ke masjid. Dekat rumah. Ke masjid itu saat itu? Saya diusir karena saya nggak pakai kerudung waktu itu. Nama saya Luciana Dewi, umur saya 32 tahun. 32 tahun. Nah, Ibu Luciana ini sudah mu'alaf di tahun berapa, Ibu? Mu'alaf di tahun 2018. 2018 ya? Tepatnya di bulan Agustus. Alhamdulillah. Jadi bukan seorang mu'alaf lagi ya, jadi seorang muslim ya, alhamdulillah ya. Nah, boleh Ibu diceritakan. Ibu ini kan sekarang ada di sektor 12 ya, ada di daerah Bintaro ya berarti ya. Aslinya dari Surabaya, itu gimana awal kenal Islam terus kemudian harus sampai ke Jakarta ini? Saya dan bapak saya memang aktivis gereja, bapak saya pemain musik di gereja dan saya paduan suara. Saya singer di gereja, di salah satu gereja di Surabaya, gereja Protestan, GPIB Penial. Di sana, saya awalnya masuk Islam itu tepat di waktu itu awalnya di bulan puasa. Di bulan Mei. Bulan Mei 2018. Di bulan Mei, waktu itu di bulan puasa saya tengah sakit. Sakit, jadi saya tiba-tiba sakit itu nggak sembuh-sembuh. Sakit apa itu? Lambung. Oh, lambung. Lambung karena kata dokter lambungnya memang sudah akut, sudah banyak sariawan-sariawan. Jadi kambuh, begitu lagi harus suntik tiap hari, suntik lambung ranitidin obatnya. Nah, habis itu pas di bulan puasa saya tiba-tiba dengar suara tadarus. Kok kayaknya adem. Padahal puasa-puasa yang lalu juga saya dengar tadarus. Ya? Tapi tahun ini beda sekali. Kayaknya kok hati saya adem. Hati saya kok tenang. Saya mencari tahu, pas saya udah enakan, saya nyari tahu. Apa sih itu Islam? Saya iseng main ke masjid. Dekat rumah. Ke masjid itu saat itu? Saya diusir karena saya nggak pakai kerudung waktu itu. Diusir saya. Sama bapak-bapak di situ, pergi Bu. Akhirnya saya pulang lagi. Saya cari lagi masjid lagi. Waktu itu saya sama tukang ojek, dianterin sama tukang ojek. Mbak mau kemana? Nggak tahu saya juga mau kemana. Yang penting kasih saya tempat yang tenang Pak. Dianterinlah ke Masjid Sunan Ampel sama dia. Nah di situ karena saya nggak pakai kerudung, ketemu lagi sama ibu-ibu. Nah, Mbak mau kemana Mbak? Saya mau ke dalam Bu, mau nyari tahu di dalam ada apaan, kok banyak banget itu yang datang. Oh di dalam ada ziarah, ada makam Sunan Ampel. Emang Mbaknya dari mana? Saya mau orang sini, kok orang sini nggak tahu, kata dia. Jadi ini pakai kerudung dulu kalau mau masuk. Kebetulan ibu bawa kerudung, ibu mah dari Jawa Tengah, ke sini ziarah, kata dia. Oh iya Bu. Saya ambil kerudungnya, saya pakai, saya masuk. Pakainya asal. Nah, asal pakai kerudung. Baru pertama kali itu ya. Saya masuk ke dalam. Langsung tuh ada masjid kecil di situ kayak musola. Saya masuk. Pak, saya mau masuk Islam dong. Oh, langsung masuk Islam waktu itu? Kata bapak-bapak gini. Belajar dulu. Jangan buru-buru, belajar dulu. Sana cari masjid. Nih, Bapak kasih masjid 5. Dicatetin tuh 5 tempat masjid. Buat belajar? Buat belajar Islam. Tapi belum mu'alaf waktu belum. Itu? Saya belum mu'alaf waktu itu. Juga belum ada keinginan buat mu'alaf, belum. Hanya penasaran. Saya juga belum datang langsung ke sana nih. Anak saya ngadu nih ke bapak saya. Bapak, itu tuh mama pergi ke masjid mulu tuh. Udah tahu Kristen pakai ke masjid mulu. Saya dipanggil sama orang tua. Memang rumahnya memang gak jauh dari rumah saya, dipanggil lah. Terus kamu ke masjid ngapain? Mau belajar Islam. Mau ngapain? Langsung saya dikurung sama bapak saya di kamar. Dikasih Alkitab, suruh belajar di situ. Kamu belajar lagi Alkitab. Suami saya datang. Kok saya nggak pulang-pulang sampai malam? Suami saya datang. Tapi belum tahu itu. Belum tahu suami saya, nggak tahu. Kalau saya belajar Islam tuh nggak tahu. Pak, Lucy ada. Lucy nggak boleh pulang dulu.
biar dia meresapi dulu kesalahan dia di mana. Kata bapak saya. Suami saya pulang lagi. Saya tetap dikurung. Saya menemukan satu ayat tuh di Alkitab. Saya tulis karena di sini saya baca saya takut salah karena memang kalau Alkitab Al-Quran banyak dihafal, tapi kalau Alkitab susah buat dihafal. Itu dan itu apa ayatnya? Di Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 itu berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku lah yang di surga. Di sini Nabi Isa aja nggak menyajikan untuk masuk surga walaupun kita berseru-seru Tuhan, Tuhan. Nggak ada perjanjian surga di situ. Orang di Alkitab dijelaskan kok. Insya Allah itu langsung dapat dari langsung berapa lama baca satu persatu atau langsung? Saya iseng aja langsung buka, menemukan langsung ini. Nah, terus saya buka lagi keesokan harinya karena memang dikurung itu cukup lama, saya nggak bisa kemana-mana, udah di kamar aja. Itu saya menemukan lagi di Markus 12, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 berbunyi, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Tuhan Allah itu Tuhan yang Esa, itu di syahadat. Tuhan itu cuma satu, Allah doang. Nggak ada yang lagi-lagi. Tapi sebelumnya itu sudah kenal Islam? Enggak. Ibunya? Enggak, karena memang orang tua saya dua-duanya Islam. Jadi kayak dulu Islam? Bapak ibu saya itu Islam. Islam dari lahir. Tiba-tiba saya juga nggak tahu, tiba-tiba masuk di Kristen. Menikah juga menikah di Kristen mereka. Punya anak 3, abang saya dan adik saya. Tapi sebentar, sebelum kita tadi membahas sampai membaca Alkitab di rumah dan dikurung itu, saya penasaran. Dari awalnya ketertarikan dari tadarus hingga akhirnya langsung mau mu'alaf itu seperti apa? Masuk gambaran yang tidak mengenal Islam sebelumnya gitu. Nggak tahu, suaranya kayaknya enak. Apa karena dari pembawaannya yang mungkin yang melantunkan bacaan itu langsung penasaran. Langsung penasaran. Kok enak banget. Biasanya enggak, kok enak banget. Lalu kalau ketika akhirnya pingin mu'alaf itu, apakah punya sesuatu yang akhirnya ingin mu'alaf itu dari Alkitab itu? Saya menemukan ayat-ayat itu yang nggak menjanjikan saya di surga. Saya sia-sia dong selama ini. Nah, waktu di masjid sebelumnya? Saya hanya iseng. Saya hanya iseng aja. Jadi kepo aja ya? Kepo maksudnya aja. Islam tuh kayak mana sih? Kayak gimana gitu, sih kalau di gereja kan kita mau masuk Kristen gampang banget, tinggal dibaptis. Pak, saya mau masuk Kristen langsung dibaptis. Nggak pakai persyaratan A, I, U, E, O, babi, bu, bebu, itu nggak ada. Nggak ada suruh belajar dulu di gereja, nggak ada. Cara beribadah juga di Kristen nggak ada yang anjuran yang beribadah yang kayak gimana. Kalau di Islam kan memang harus belajar dulu cara beribadah yang benar itu seperti apa. Dari mulai wudhu sebelum kita melakukan ibadah. Padahal di Alkitab itu ada ajaran seperti itu. Jadi memang niat mu'alafnya itu ketika udah baca Alkitab. Kalau yang sebelumnya itu baru cuman iseng aja ya. Pengen tahu gimana sih gitu. Untungnya bukan masalah untung ya. Jadi kalau pas Ustadz itu tiba-tiba ya sudah mu'alaf di kala itu gimana? Aduh, nggak jadi. Untungnya berarti enggak ya itu ya. Nah akhirnya ketika dikurung sehingga akhirnya menemukan ayat-ayat dan merenungkan gitu kan. Itu baru melihat bahwasanya ini pilihan saya di Islam gitu. Ya, dari situ, dari ayat-ayat itu saya jadi memantapkan saya ini nggak ada di ajaran saya. Dan langsung di ketika itu pingin benar-benar mu'alaf nih, bukan versi iseng nih berarti. Bukan versi iseng. Oke. Nah setelah dari dikurung itu akhirnya dinasihati. Dinasihati sama bapak saya. Gimana kamu? Sudah baca sampai mana? Kata bapak saya seperti itu. Saya bacain, Pak, saya menemukan ayat ini, saya menemukan itu. Bapak saya tetap, kamu tahu nggak Islam itu seperti apa? Seperti apa yang dijelaskan? Tahu nggak kamu teroris? Gereja waktu itu memang ada pengeboman gereja di tahun 2018 di Surabaya. Tuh Islam jahat, ngebom gereja. Ada orang gereja ngebom masjid, kata bapak saya. Kamu masih tetap mau belajar Islam? Saya diem aja waktu itu. Terus ibu saya ikut campur. Kamu tahu nggak di Islam hidup kamu bakal susah. Diancam seperti itu ya? Hidup kamu bakal susah. Ini seperti itu.
Tuh lihat almarhum ibu saya sama bapak saya. Kata ibu saya kan memang nenek kakek Islam. Berarti keluarga sebenarnya orang tua itu dasarnya Islam. itu keluarga besar Islam. Islam. Jadi kakek nenek Islam, tapi memang sudah almarhum semuanya. Tuh lihat, karena memang benar-benar faktor ekonomi juga kurang. Jadi yang menopang saudara semua itu memang dari bapak dan ibu saya. Padahal keyakinan sama ekonomi itu bukan hal yang bisa disatukan untuk masalah keyakinan ya. Karena kan dunia ini cuma sementara. Iya. Nah akhirnya ketika dinasihati itu, apakah ibu terfikirkan ulang, oh iya benar atau tidaknya, atau bahkan tetap yakin di Islam? Tapi saya tetap itu sama bapak saya. Tapi maaf Pak, teroris segala macam itu kan oknum, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam juga mungkin kan nggak ada seperti itu. Bahkan gak di ada Eropa agama aja masjid ada yang ditembak-tembakin itu jamaahnya. Nggak Kan ada kita tidak menyalahkan keyakinannya kan, menyalahkan oknumnya kan. Jadi jangan salahkan keyakinannya gitu. Saya bilang seperti itu. Tapi bapak saya tetap aja yang kokoh. Yaudah, tutup lagi pintu, dikurung lagi saya. Bukan lagi ayat-ayat lagi, karena hanya megang Alkitab aja. HP enggak, apapun enggak, sampai 1 minggu. 1 minggu. Akhirnya gimana Lus? Ke gereja hari Minggu, ngisi vokal. Iya Pak, saya tetap ikut ke gereja waktu itu sama Bapak. Nah, dan ikut juga nyanyi itu. Nyanyi juga. Pendeta waktu itu khotbah tentang ulangan. Nah, yang itu isinya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata pendeta, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, cuman Allah. Allah. Kenapa ada yang lain? Sedangkan di kitab aja seperti itu tulisannya. Ya kan? Tahu kebetulan, tahu apa bagaimana, tahu Allah udah ngirim tuh si pendeta sih. Seperti itu, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja seperti itu khotbahnya. Saya dengerin, pulang dari masjid, Pak saya mau izin, pulang dari gereja, Pak saya mau izin main. Oh ya udah, bapak saya udah girang nih, saya udah mau ke gereja. Saya udah seperti biasa ikut nyanyi. Bahkan dulu rumah saya juga di atas sempat dibuat gereja. Gereja lagi renovasi, jadi dipindahkan kegiatan gereja di rumah saya waktu itu. Tapi ketika dapat khotbah seperti itu, makin kepo sama Islam. Apa sih ini? Saya datang nih ke masjid lagi nih. Datang ke masjid 1. Pak, saya mau masuk Islam. Sungguh-sungguh yang ini ya. Sungguh-sungguh yang ini, karena sudah menemukan semuanya. Pak, saya mau masuk Islam. Sama si masjid ini saya ditolak. Oh, ditolak lagi? Ditolak karena harus minta surat izin dari suami. Karena ibu sudah bersuami. Saya waktu itu bawa KTP sama kartu kakak. Bawa KTP sama kartu kakak. Saya mau masuk Islam Pak. Harus izin dari suami. Nggak mungkin saya izin sama suami saya. Hal mustahil buat saya kalau saya izin. Pasti nggak bakal diizinkan. Saya datang lagi nih di alamat yang kedua. Masjid yang kedua. Pak, saya mau masuk Islam. Harus ada surat izin dari orang tua. Waduh, surat izin dari orang tua. Waduh, lebih berat lagi nih surat izin dari orang tua. Iya. Tapi itu memang di setiap masjid meminta persyaratan itu. Iya. Saya juga nggak tahu apa karena mereka mungkin takut dengan hukum atau bagaimana. Untuk lebih meyakinkan kali ya. Untuk lebih meyakinkan. Jadi saya bingung lagi kok nggak bisa. Coba nih masjid ketiga, kalau memang semuanya ini masjid nolak saya, ya sudah mau dikata apa. Berarti bisa jadi nggak jadi mu'alaf. Bisa jadi saya nggak jadi mu'alaf. Karena nggak ada yang menguatkan saya, nggak ada yang ibarat kata nguatin saya di situ. Keinginan saya datang masjid ketiga, di Masjid Cheng Ho itu terakhir, alhamdulillah. Jadi langsung saya di Masjid Cheng Ho itu. Masjid Cheng Ho. Itu saya belajar nggak langsung mu'alaf, belajar dulu, belajar wudhu, belajar sholat. Pembekalan baru, Iya, pembekalan baru disahadatin di bulan Agustus tuh, belajar dari mulai bulan Juni. Agustus 2 bulan lumayan ya. Nah, artinya dari 2 bulan itu bolak-balik dari rumah. Bolak-balik dari rumah. Itu orang rumah belum ada yang tahu saya masuk di Islam. Bolak-balik itu pun pakai kerudung, saya di tengah jalan. Pak, saya pesen Gojek waktu itu, aplikasi Gojek. Saya izinnya ke rumah sakit, mau ke rumah sakit mau suntik. Oh iya, mau ke rumah sakit mau suntik. Iya. Nah, saya bolak-balik tuh ke masjid, pakai kerudung di tengah jalan. Saya tanya, Pak Ustadz, saya nggak apa-apa pakai kerudungnya di tengah jalan. Soalnya saya kalau pakai di rumah nggak mungkin. Nah, satu saat ketahuan sama suami saya dari riwayat Gojek.